Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Para peserta Matsama atau Masa Ta'aruf Siswa Madrasah Online MTS Alisan Beci, Kecamatan Kedung Banteng, tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada hari kedua kegiatan Matsama Online, yaitu hari Kamis 16 Juli 2020. Apa kabar semuanya? Kaifa haluk? How are you today? I hope you are fine. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan Matsama Online ini dengan penuh semangat. Pada hari ini kita akan berta'aruf, mengenal tentang kegiatan belajar mengajar jurusan dan konsentrasi di MTS Alisan Beci, Kecamatan Kedung Banteng, yang akan disampaikan oleh Ibu, yaitu Ibu Fauziah SPDI selaku Wakaf Kurikulum MTS Alisan Beci. Dan sepertinya juga akan lebih baik lagi kita berta'aruf terlebih dahulu. Ibu berta'aruf, mengenalkan diri kepada kalian semua. Berikut adalah biodata Ibu. Nama Ibu Fauziah SPDI. Tempat tanggal lahir, alamat, dan pendidikan bisa kalian lihat dalam layar. Dan Ibu termasuk salah satu alumni MTS Al-Ihsan Beci lulusan tahun 97. Jadi tahun pelajaran 96-97. Dan untuk saat ini Ibu menjabat sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum sekaligus menjadi guru mata pelajaran Bahasa Arab. Baiklah, para peserta Matsama Online yang saya banggakan, sekarang coba kita lihat, perhatikan gambar berikut. Kira-kira apa yang ada di benak kalian? Bisa ditebak ya? Ini adalah salah satu contoh ilustrasi kegiatan belajar mengajar di lingkungan madrasah atau sekolah. Kira apa sih kegiatan belajar mengajar itu? Kegiatan belajar mengajar adalah proses penyampaian ilmu atau transformasi ilmu yang dilakukan oleh tenaga pendidik, yaitu guru dan peserta didik atau siswa. Dan di MTS Alisan Beci, kegiatan belajar mengajarnya dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang berlaku dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, kira-kira sudah tahu belum apa sih itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidik tertentu. Di dalam kurikulum terdapat struktur kurikulum, yaitu pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pelajaran. Dengan kata lain, dalam struktur kurikulum mencakup mata pelajaran apa saja yang akan dipelajari, berapa lamanya, berapa alokasinya dalam 1 minggu, dan sebagainya. Adapun struktur kurikulum yang berlaku di MTS Alisan Beci adalah sebagai berikut.
Mata pelajaran yang akan kalian pelajari diantaranya pendidikan agama Islam. Di MTSL MPJ, pendidikan agama Islam mencakup 4 mata pelajaran, yaitu Quran Hadis, Akidah dan Akhlak atau Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI, yang masing-masing dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 mendapatkan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Kemudian mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN, alokasi waktunya adalah 3 jam pelajaran. Lalu Bahasa Indonesia mendapatkan alokasi waktu 6 jam pelajaran. Bahasa Arab 3 jam pelajaran. Bahasa Inggris 4 jam pelajaran. Matematika dan IPA alokasinya adalah 5 jam pelajaran. Dan IPS 4 jam pelajaran. Kemudian untuk seni budaya alokasinya adalah 2 jam pelajaran. Untuk mata pelajaran olahraga atau penjaskes ya, itu alokasinya 2 jam pelajaran. Prakarya sebanyak 2 jam pelajaran juga. Bahasa Jawa juga 2 jam. Kita bahasa daerahnya karena di lingkungan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Maka mata pelajarannya adalah bahasa Jawa. Kemudian sebagai kekhasan kita ada pendidikan akidah aswaja atau ke-NU-an, yaitu alokasinya 1 jam pelajaran. Sehingga total dalam 1 minggu alokasi waktu untuk semua mata pelajaran tersebut sejumlah 47 jam pelajaran. Akan tetapi pada masa saat ini karena kita sedang dalam kondisi darurat adanya pandemi COVID-19, maka ada perubahan alokasi jam pelajaran sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Ada beberapa mapel yang masih tetap alokasinya, tetapi sebagian besar ada pengurangan jam pelajaran. Untuk Quran Hadis dan Fikih, alokasi untuk masa darurat masih tetap sama, yaitu 2 jam pelajaran. Akidah Akhlak yang tadinya 2 jam pelajaran menjadi 1 jam pelajaran. SKI dari 2 jam pelajaran juga menjadi 1 jam pelajaran. Kemudian PPKN dari 3 jam pelajaran juga menjadi 2 jam pelajaran. Bahasa Indonesia yang awalnya 6 jam menjadi 3 jam pelajaran. Bahasa Arab awalnya 3 jam menjadi 2 jam pelajaran. Kemudian matematika dan IPA yang tadinya alokasinya 5 jam pelajaran, ini menjadi 3 jam pelajaran. Lalu IPS dan bahasa Inggris sama, dari 4 menjadi 2 jam pelajaran. Kemudian mata pelajaran seni budaya, olahraga, prakarya, bahasa Jawa, dan aswaja semuanya mendapatkan alokasi yang sama, yaitu 1 jam pelajaran. Sehingga total alokasi jam pelajaran untuk masa darurat ini adalah 28 jam pelajaran dalam 1 minggu. Untuk setiap jam pelajarannya, durasi atau lamanya waktu adalah 40 menit. Sehingga misal Quran Hadis alokasinya 2 jam pelajaran, maka lamanya waktu adalah 2 kali 40 menit, yaitu 80 menit. Dan untuk mapel lain bisa kalian coba dengan melihat alokasinya dikalikan 40 menit. Lalu dalam setiap hari, alokasi mata pelajaran ini kita bisa lihat untuk hari Senin dan sampai Kamis. Ini alokasi waktu untuk masa daruratnya dari pukul 7 sampai pukul 11.20. Yang biasanya untuk masa normal itu adalah selesai pukul 13 atau pukul 1 ba'da zuhur.
Kegiatan ini diawali dengan pembiasaan seperti pembacaan doa dan Asmaul Husna. Dilanjutkan dengan proses pembelajaran mata pelajaran di hari tersebut. Kemudian untuk hari Jumat dan Sabtu lebih singkat, dari pukul 7 sampai pukul 10.40 yang diawali dengan kegiatan pembiasaan doa dan Asmaul Husna serta ditambah dengan sholat duha. Lalu bagaimanakah proses pembelajaran pada masa darurat ini? Karena kita belum dibolehkan untuk bertatap muka secara langsung, kegiatan belajar mengajar di lingkungan madrasah, maka kita dalam proses KBM-nya menggunakan beberapa sarana atau media. Yang pertama diantaranya adalah menggunakan online WhatsApp, yang di sini berkoordinasi dengan guru mata pelajaran dan wali kelas. Lalu link-link YouTube yang terkait dengan mata pelajaran tersebut. Kemudian pada hal-hal tertentu kita juga menggunakan Google Form dan juga kita menggunakan e-learning sebagai pendalaman materi mata pelajaran tersebut. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan kompetensi atau penguasaan. Apa saja yang harus dikuasai oleh setiap siswa di MTS Salesian BC? Ada 4 macam, yaitu dari spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Spiritual yaitu terkait dengan sikap keagamaan atau religiusitasnya. Kemudian sikap sosial. Yang kedua sosial adalah terkait dengan sikap terhadap lingkungan sekitar, terhadap teman, guru, warga masyarakat, warga madrasah, dan orang tua, dan yang lain. Kemudian kompetensi ketiga adalah pengetahuan. Di sini adalah penguasaan siswa terhadap kemampuan untuk memahami sebuah materi, mata pelajaran tertentu. Kemudian yang keempat adalah kompetensi keterampilan, yaitu penguasaan siswa atau kemampuan siswa dalam menerapkan apa yang sudah dia pelajari, apa yang sudah dia pahami pada mata pelajaran tersebut. Lalu bagaimanakah cara penilaiannya? Proses penilaian ini akan diambil 3 macam dari kompetensi tersebut. Yang pertama sikap, kemudian pengetahuan, lalu keterampilan. Penilaian sikap di sini untuk menilai sekaligus sikap spiritual dan sosial. Dalam hal ini, penilaian bisa melalui observasi atau pengamatan dari guru mata pelajaran dan juga wali kelas. Kemudian ada penilaian diri, yaitu diri sendiri masing-masing siswa. Kemudian penilaian sejawat atau antar teman, dan juga catatan-catatan tertentu dari guru mata pelajaran dan juga wali kelas yang masuk dalam jurnal. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Di sini penilaian pengetahuan dilakukan melalui tes, baik itu tes lisan ataupun tes tertulis. Kemudian dengan penugasan dan juga cara-cara lain yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran tersebut. Termasuk di sini diambil penilaian akhir semester atau tes semester dan juga penilaian akhir tahun atau yang biasa untuk penilaian kenaikan kelas. Lalu keterampilan. Penilaian keterampilan ini melalui beberapa cara, diantaranya tes kinerja atau unjuk kerja atau praktek, kemudian proyek dan produk atau portofolio. Nah, demikian tadi terkait dengan pengenalan kegiatan belajar mengajar
dari kurikulumnya, mata pelajaran, alokasi, dan penilaian yang ada di MTS Al-Ihsan BJ. Sekian dari Ibu, banyak kekurangan dan hal-hal yang masih kurang Ibu mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Semoga kita sehat semuanya sehingga bisa bertatap muka pada saat nanti masa new normal. Terima kasih atas semua perhatian. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Thanks for your attention. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.